لجميع العلماء العاملين وأولياء الدين ولجميع المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمرنا وترحمنا وتنبنا بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتركع علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا جميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurah faz. وأيد نهرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Taris daerah Ketua Lombok Timur yang kita hormati, para satis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini masih kita diberikan kesempatan, kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita malam ini. Semoga segala amaliyah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatan wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna ya nafsal kau menyangka allazina qutilu fisabilillah, qutilu fisabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, mati ya. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu betul-betul mati. Yang dimaksud mati di sini ya rugi, ya tidak akan hidup kembali, tidak. Bal ahya'un,
ya, inda rabbihim, bahkan mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, dan mereka tetap mendapat rezeki, nikmat kubur itu maksudnya. Ya. Nikmat kubur, nikmat mahsyar, nikmat surga. Ya, andai kata mereka betul-betul mati, ya tidak mungkin dapat nikmat kubur, tidak mungkin menikmati. Termasuk mereka lah yang dibilang oleh malaikat Munkar Nakir, num kal arusain, tidurlah anda bagaikan dua pengantin. Itu orang-orang yang sukses dalam kuburnya, menjawab dengan fasih, tekad yang kuat. Mereka lah yang dikatakan oleh malaikat Munkar Nakir, num kal arusain, tidurlah anda seperti dua pengantin yang penuh nikmat, tidak mau beralih dan berpindah. Itu. Farihina bima atahumullah, mereka gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Min fadlihi, berupa karunia-Nya dalam alam kuburnya itu. Sangat beruntung sekali mereka. Makanya ya, pengikut Habib Rizik itu disebut FPI tidak takut mati surah mereka itu, karena ingin jihad, ingin mati, ya. Banyak yang gimana ya? Ada Habib Abdullah namanya, ya. Beliau itu muridnya Said Alawi. Karangannya banyak sekali itu, orang alim tinggi lah. Ya, diceritakan oleh muridnya Habib Soleh, ya. Habib Soleh itu kurang-kurang, muridnya yang dah hafal Quran dikatakan munafik oleh beliau. Muridnya kalau tidak hafal Quran dianggap munafik. Dari kasih ngaji sudah. Semua yang ngaji itu hafal Quran semua. Begitu alimnya beliau, tegasnya, dah tanggung-tanggung itu muridnya itu. Ya. Nah, beliau yang bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan salam kepada Habib Rizik itu, salam kepada beliau. Begitu istimewanya beliau Habib Rizik itu. Sejak beliau itu sudah sangat dihormati oleh beliau juga yang alim itu. Ya. Wajarlah orang yang tidak tahu aja biasa. Allah saja dipalsukan, apalagi sekedar Habib Rizik kan. Nabi Muhammad saja dicemooh, dicela, biasa. Mereka tidak terlalu hiraukan karena paham perjuangan dari Nabi dan seterusnya, sahabat. Artinya beliau itu betul-betul keturunan Rasulullah. Itulah karunia Allah, ya, yang diterima oleh orang-orang yang mati syahid. Farihina bima atahumullah. Mereka farhin, gembira, senang, ya, bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Min fadlih, berupa karunia-Nya, yaitu nikmat kubur, ya. Mereka kuburnya menjadi raudatan min riyadil Cina, insyaallah. Amin. Kita juga mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan. Andai kata sekarang tidak ada perang, ya minimal kita mati yang dikategorikan fisabilillah lah. Ya, pergi mengaji, pergi mengajar, ya. Pokoknya mati dalam husnul khatimah, bisa berbuat amal soleh. Insyaallah. Wa qala ta'ala, wallazina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Masyaallah. Dan orang-orang yang meninggal mati di jalan Allah, tidak akan pernah mereka tersesat amalnya. Tidak pernah tersesat, tidak pernah sia-sia. Asli sudah kalau mati sudah. Iya. Falan yudilla, dipakai lan ini, tidak akan pernah. Sekali lagi, sekali-kali akan tersesat perbuatannya. Sayahdihim, ya, mereka akan diberi petunjuk, ya. Wa yuslihu balahum, segala urusannya akan diperbaiki oleh Allah SWT. Tidak perlu dikhawatirlah. Wa yudkhilumul jannata, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Arrafahalum, yang sudah diberitahu kepada mereka, yang sudah diceritakan kepada mereka, yang sudah diinformasikan lewat Al-Quran, lewat Nabi. Oh, inilah surga yang dia janjikan. Oh, inilah dia tingkatan surga yang disebut-sebut dulu. Sudah mereka dengar lah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Ini hadis untuk orang yang mati syahid. Innalis syahidi indallahi sab'a khisalin. Sungguhnya bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu mendapatkan 7 perkara. Sab'a khisal, ya. Ayyaghfira lahu fi awwali dab'atin min damihi. Sudah diampun baginya di awal tetesan darahnya yang mati itu. Itu luka mati langsung diampuni Allah. Nah, itu yang luar biasa, ya. Ayyaghfira lahu fi awwali dab'atin min damihi. Sejak tetesan darahnya pertama sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya mereka tidak disolatin, ya. Karena sudah tidak ada dosanya, ya. Makanya dibiarkanlah darahnya itu tidak dipandi sebagai saksi secara manusiawi, ya. Karena Allah sudah Maha tahu. Kenapa perlu lagi disaksikan? Itulah supaya manusia lebih gembira dengan perbuatannya itu, ya. Seolah-olah kita didukung, oh sudah saya tahu, sudah masuk, sudah bagus kau. Kurang mantap itu, ya. Harus kita lihatlah hasil keringat kita seolah-olah begitu. Lebih mantap ketimbang kita diberi uang langsung, ini udah kepeng. Memang senang kita, cuma tidak begitu mendalam. Ketimbang kita diongkos nih, ongkos dia si Suleman pira jilo aja kau ini kan. Terkesan lain, ya. Yang pertama, ya, wa yara maq'aduhu minal jannah. Yang kedua yang akan diperoleh orang yang mati syahid akan diperlihatkan tempatnya di surga. Sudah dilihat tempatnya itu. Yara maq'aduhu minal jannah. Minal bimana fil jannah. Ya, dia lihat tempatnya sudah di surga. Iya, menonton darah dengan takut-takut. Kita memilih tamat surga, mungkin takut mati balik, kan? Tapi kayak itu si orang berani kayak Habib Rizik itu. Dia di depan dia kan, dia berkata begitu, dia berani. Ayo perangi langsung. Itu sih nandelang lalu kan susah itu sih. Itu yang membuat prajurit takut. Kalau pemimpin yang menggemakan kalimat perang itu di depan, dia juga takut mati, maka di belakang juga tidak akan takut mati. Makanya semua para sahabat dari yang takut mati ingin mati. Iya, karena Rasulullah di depan, ya. Seperti itu. Itu yang kedua. Wa yahla hilyatal iman. Mereka dihiasi dengan perhiasan iman, ya. Insyaallah. Perhiasan yang sangat mulia, ya. Yang murni bersih perhiasan. Wa yujara min azabil qabri, dijauhkan dari azab kubur. Itu yang keempat, ya. Dijauhkan dari azab kubur, insyaallah. Wa ya'mana, ya. Wa ya'manu minal fazail akbar, akan aman dari goncangan yang besar nanti pada hari kiamat. Dengan menanggung panasnya, hiruk pikuk, gempa bumi, angin topan kan gabung semuanya dari kiamat itu. Siapa yang tidak panik saat itu? Kecuali mereka yang termasuk mati syahid. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak dikasih rasa khawatir, tidak dikasih rasa sedih, ya. Seperti itu. Hanya sangat perlu juga kita pakai doa yang diajar Nabi, ya, untuk menghilangkan kesedihan, juga bisa membebaskan diri kita dari hutang itu. Itu dari sebabnya keluar hadis itu dari Abi Umamah. Beliau selalu ada di masjid di luar waktu sholat. Dilihat oleh Nabi, belum waktu sholat sudah di masjid, dia sedih, pandangannya kosong. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Umamah, ada masalah apa kamu kok kayaknya sedih, pandanganmu kosong ya Rasulullah? Beli utangku nih kesawur, kan? Saya punya banyak hutang, dililit hutang. Maka diajarkanlah doa itu oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini
wa qahril rijal. Ya, kaifiat bacanya pagi sore 7 kali. Ya. Karena ingin melunasi 7 subuh, 7 maghrib. Ya langsung saja kita pakai sebagai doa kan, supaya tidak repot-repot lagi. Ya. A'udzubika minal hammi wal hazan. Apa bedanya hammi wal hazan? Kalau ham itu sesuatu yang tidak kita senangi, yang akan terjadi, belum terjadi. Ya. Misalnya seorang bapak, anaknya cerita, Pak masa kawin, ndak kepiang lagu. Minum hari, sedih, bingung bapak nambah kepiang. Nah, itu belum terjadi. Nah, kalau hazan sudah terjadi. Sesuatu yang tidak disenangi sudah terjadi, maka timbul kesedihan. Itu hammi wal hazan. Kalau ajzi wal kasal, kalau ajzi lemah. Lemah itu memang fisiknya tidak mampu, lemah. Kemauannya besar. Ya, kemauannya besar, tapi kemampuannya memang tidak ada. Ya, ajzi. Kalau kasal, fisiknya kuat, mampu dia, cuma ngendara. Jadilah malas. Ya. Mampu dia. Dari teknik tenaga bisa, cuma kemauannya, keinginan tidak ada. Disebut dengan kasal. Selanjutnya jubni wal bukhol. Jubun itu orang yang mampu pakai fisik, mampu di fisiknya, ya kuat, lalu dia bani, maka pengecut. Jubun itu pengecut. Mampu dari segi fisik tapi tidak berani. Danang-danang senina sugol menek dia bani. Kamu bayun. Padahal ya suami itu. Dari segi jasad fisik mungkin ya menjanjikan, kemudian bani. Itu namanya jubun, pengecut. Kalau bukhol, orang yang mampu dari segi harta tapi tidak berani. Itu namanya pelit, ya. Kalau jubun mampu dari segi fisik tapi tidak berani. Kalau bukhol, bakhil itu mampu dari segi ekonomi, harta tapi tidak berani. Maka disebut dengan bukhol, pelit, ya. Sebenarnya hampir-hampir sama ini, cuma beda-beda sedikit saja. Nah, selanjutnya golapati dayan, dililit utang, ya, terus menerus tanpa ada jalan keluar. Wa qahril rijal, dizalimi orang lain, ya. Semena-mena orang lain pada dirinya. Nah, itu supaya orang tidak semena-mena, itulah doanya, ya. 7 kali pagi, 7 kali maghrib. Ya sekurang-kurangnya 3 kali, kalau tidak bisa 7 kali. Tiap waktu ya paling bagus sekali, tiap waktu lebih bagus lagi, insyaallah. Itu yang disebut dengan min fazail akbar. Ya. Wa yudau ala rasihi tajul, apa itu? Waqar, ya. Diletakkan di kepalanya mahkota, ya, mahkota kerajaan. Nah, itu sudah ditaruhkan ya tandanya. Berarti dia orang seperti itu sudah mati syahid itu, ya. Ditaruhkan dia mahkota. Al-baqunatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Al-yakut, yakunat, ya, yakut, ya. Al-yakutatu, ya. Yakut, diberikan dia mutiara yang lebih baik daripada dunia bersama isinya, ya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain. Dinikahkan dia nanti dengan 72 istri dari bidadari. 72 maknanya. Mau nak perang dong, dia mau nak puasa lain. Mau nak puasa lain, mau nak lain. Dia mau nak perang mati syahid dong. Biang apa 72. Wa yasba'u fi sab'ina min aqrabihi. Dia bisa mensyafaat 70 dari keluarganya yang dekat. Karena orang mati syahid juga termasuk orang yang bisa memberi syafaat. Ya. Ada 3 orang tuh, al-anbiya, syuhada, ya, wal auliya. Wali Allah, ya, ulama, para nabi, para wali Allah dan orang-orang yang mati syahid. Lumayan ini.
70 kerabatnya bisa disyafaat ini. Berkat dia satu meninggal di jihad, ya, di jalan Allah. Masya Allah. Inilah 7 yang akan diperoleh oleh orang yang mati syahid. Ya. Belum lagi yang lain, ini hanya satu hadis. Ini dong sudah pada dengerin nih si Nabi minta dengan tidak milih mati. Makanya Khalid bin Walid ingin sekali mati perang itu. Ingin sekali mati perang, makanya beliau selalu di depan. Ingin mati syahid di depan. Jangankan mati, luka saja tidak bisa. Itu. Malah beliau mati di ranjangnya. Lama baru mati. Begitu dipandi, bekas luka pedang orang itu tidak ada jaraknya kulitnya ini. Waktu dipandi itu. Waktu dia masih hidup sehatnya tidak ada lukanya. Memang begitu kalau orang kebal itu. Nanti itu mati baru terlihat bilar-bilarnya itu loh. Bekas luka-lukanya itu. Tidak ada jaraknya semua badannya ini. Iya, karena musuh kan depan belakang. Tapi beliau tidak luka-luka. Ya. Pernah beliau kehilangan songkok, hilang. Hampir tidak jadi perang kalau tidak ditemukan songkok itu. Ya, cari dulu kata beliau. Sampai tantannya bilang, "Yo, bagaimana istimewanya songkok itu?" Kata beliau, bukan songkoknya istimewa, tapi di situ ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rambutnya Rasul. Dengan saya menjaga itu, Allah menjaga saya, kata beliau. Jadi tawasul dengan rambut. Seperti itu. Ya bersimat ya enggak? Bahasan kan. Jauh ya simat ya enggak? Itu dulu sudah zaman sahabat masih kan. Senungkuin para dengan syirik apa? Itu sejarahnya kan. Berapa pedang Nabi? Banyak sekali itu pedangnya. Juga sebagai alat itu, ya. Itu juga tidak ada bedanya dengan rambut Rasulullah. Karena keyakinan beliau dengan menjaga rambut Rasulullah, beliau dijaga oleh Allah. Ya betul-betul dijaga, memang tidak bisa luka memang. Ingin sekali beliau terkenal dalam sejarah sahabat yang ingin mati syahid. Beliau tapi tidak bisa mati syahid, malah mati sakit di ranjang. Ya, itulah keinginan para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qitrataini wa asaraini. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah dari 2 tetesan dan 2 bekas, ya. Allah.
La ilaha illallah. Wasyarafa wa darajah. Wa ba'asu maqama mahmud. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qitrataini wa asaraini. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah dari dua tetesan dan dua bekas luka, ya. Dua tetesan itu adalah yang pertama qitratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kena dosanya tengah malam menetes air matanya, takut kena murka Tuhan, takut kena banyak kesalahannya selama ini menzalimi orang dan seterusnya lah. Menangis dia. Satu tetesannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa qitratu damin tahrakun, ya, qitratu damin tahrakin fi sabilillah. Tetesan darah yang mengalir, ya, dari tubuhnya di jalan Allah kena perang itu. Tetesan darahnya, satu tetes darahnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua tetesan yang Allah paling cintai. Satu tetesan air mata, dua tetesan darah. Wa ammal asaron, adapun dua bekas luka, fa asarun fi sabilillah, bekas luka karena berperang di jalan Allah. Ada luka sabetan mungkin, ya. Yang kedua, wa asarun fi faridatin min faraidillah, bekas luka karena melakukan satu kewajiban dari kewajibannya kepada Allah Taala. Apakah kena dia kena sholat sampai berombok mata naik, ya, ataukah dia belajar, ya. Semua yang diwajibkan Allah memberi bekas. Satu bekas ini apalagi banyak bekas, ya. Bekas duduknya ngaji, bekas duduknya sholat, bekas duduknya sekolah dan seterusnya, ya. Ada kaca yang membuat dia luka, itu akan dibayar oleh Allah itu. Tidak usah kita khawatir tersandung. Karena orang-orang dulu kan jalan pakai kaki dari sini ke Pancur beliau kan. Tidak peduli lewat pematang sawah, mungkin kadang-kadang jatuh, ya, mungkin lehernya disabet jalaran sayur-sayur kan, mungkin kadang-kadang matanya juga ikut beras begitu. Itu dibayar semua oleh Allah. Itulah luka-luka yang bekas-bekas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai saksi semua itu. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum minal qursah. Masyaallah. Tidak merasakan oleh orang yang mati syahid itu berupa sakitnya kematian, ya, orang yang perang itu berupa sakitnya kematian, melainkan seperti dia seperti orang yang merasakan di antara kamu, yaitu minal qursah, gigitan nyamuk itu. Noidapna dengan si mati perang bekas sabetan pedang. Marakna ngidap sekedar kikian nyamuk kah? Orang yang sudah dinyatakan mati syahid itu, kan? Mati. Seperti itu dirasakan. Tidak tersiksa lah, ya. Apalagi keyakinannya Siti Jenar itu. Ya. Kalau kamu hidup mati saja. Sekarang kamu mati ini. Kalau mau hidup mati. Makanya sampai berdosis muridnya. Caranya mencari mati itu dengan berbuat onar supaya dikeroyok, dibunuh, itu maunya. Itu salah juga itu aja. Memang bagus maksudnya bahasa gurunya, cuma muridnya yang salah kaprah itu. Kalian sekali di dunia anda hidup mati bangkai jalan kamu ini kan. Kamu ini bangkai jalan ini. Iya, kalau mau hidup matilah. Makanya semuanya muridnya tidak takut mati. Malah mencari masalah, dia melanggar tatanan agama syariat lalu dikepung orang, dikeroyok, mati, itu peta. Salah itu, jalannya salah. Niatnya mungkin benar tapi caranya salah. Jadi hasilnya tetap salah, ya. Jadi Masya Allah. Mungkin orang melihatnya mungkin sakit, tapi dia sendiri merasakan kayak gigitan serangga saja, ya. Itu mereka rasakan sakit dari kematian mereka perang itu. Sebentar itu, borong ruana doang sakit, langsung mai dapat dalam dia, mai, iya, ditusuk mungkin tusuk, tembus, mati, mai dari dalam aja, ya sesaat doang ini,
Ya, memang ngeri. Ya, karena memang kalau diperlihatkan mayit selo je bersapu dengan bila darah takut. Diperlihatkan seramnya itu. Karena menyimpan martabat derajat yang luar biasa. Ya, orang anak yatim juga didesain ngakal kan, karena menyimpan derajat yang tinggi. Anak yatim bongo mai je bah. Tapi rata-rata dia nakal karena menyimpan ya, martabat yang tinggi. Itu juga didesain kematian peperangan itu memang ngeri, ya. Kita kan tidak bisa ngatur mau tangan kita putus atau mau kepala kita selesai, kan kita tidak bisa ngatur. Ya. Masya Allah. Wa waroda, telah datang juga di dalam hadis, an arwah syuhada fi ajwafi tayri hadarin. Masya Allah. Sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid itu diletakkan di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Dalam rongga, di dalam burung ditaruh. Ya. Ta'kulu min samil jannah, lalu burung hijau itu makan di dalam surga buah-buahan. Lah. Masya Allah. Wa tasrabu min anhariha, dan burung itu juga minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Wa tama surga warohana. Hah? Wa ta'wi ila qanadila, ya, mu'alliqatin bil arsy. Lalu mereka hinggap di lampu-lampu yang bergantung di arsy. Burung itu hinggap di lampu-lampu yang bergantung di lele arsy itu njontok burung itu. Lah. Insyaallah. Sawi mangan le surga ngenem malik jontok le arsy. Ini betapa tingginya derajat orang yang mati syahid. Ngeri ya. Lalu takut kurang-kurang mat lain, ya Allah menyebut dong dengan ngeri. Itu aja masalahnya kena saudara sendiri. Mencari kata kafir aja mungkin enak. Iya. Berhadapan dengan pamannya, saudaranya, bingung juga. Nggak kita hadapin, kita mau dibunuh. Ya, kayak Abah Saleh kan. Semua yang merusak rumahnya itu anak saya, keluarga doang. Cuma mereka kan jarub pakai air yang diniatkan minyak babi disebut. Mereka itu cuci muka pakai minyak babi. Seperti babi sudah wataknya. Dia tahu paman, dia tahu balensai. Rambas nado. Itu dari jeleknya orang. Memang begitu orang yang jahat itu. Melakukan jelek dulu dia, kayak orang yang itu. Dia minum dulu mabuk itu, baru dia berniat. Kalau tidak mabuk, namanya jangan anda mantok dengan, karena ada nurani. Tapi kalau sudah minum, hilang nuraninya, yang ada iblisnya saja. Yang kat tetap ada. Yang tangan enam tu, habitan jagur yang, tangan enam juluk lagu, tangan enam juluk mana. Supaya mereka tidak punya nurani maksudnya. Iya, banti dong saya sugu loh. Masya Allah. Ini luar biasa balasan Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Rohnya juga di dalam jaub, yang dalam rongga burung yang berwarna hijau. Makannya dalam sorga, minumnya juga di sungai dalam sorga. Mereka ya tinggal di lampu-lampu yang bergantung di arasnya Allah. Ya, Masya Allah. Ini lebih paten lagi nih. Wa warada anna syahida yatamanna an yarji'a ila dunya wa yaqtulu 10 marrat lamma yara min fadlis syahadah. Masya Allah. Sungguhnya orang yang mati syahid itu bercita-cita ingin kembali ke dunia supaya bisa mati 10 kali lagi. Ya, seolah-olah nyesal mati sekali nun. Tertulak malik terus perang mati malik. Mati malik, hidup malik, perang malik, mati malik 10 kali maunya. Kenapa? Lamma yara min fadlis syahadah. Tatkala dia melihat bagaimana kelebihan orang yang mati syahid. Insyaallah. Melina mati 10 kali. 10 kali syahid. Adikku menaik adik kata hidup kedua aja, adikku mele lembu dia nuk wah jadi julu dong. Karena tujuannya mati doang. Ya. Masya Allah.
Wa su'ila alaihi salatu wassalam, hal yubtanu syahidu fi qabrih? Ditanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yubtanu syahid fi qabrih? Apakah ditanya, diuji ya orang-orang yang mati syahid di kuburnya? Itu ditanya. Apakah orang yang mati syahid juga ditanya ya? Kena fitnah ke dalam kuburnya gitu. Ya, apakah melalui juga rintangan-rintangan kayak orang mati biasa? Faqala Rasulullah menjawab, kapa bibariqatis suyub fitnatan ala ra'si. Cukuplah sabetan pedang-pedang ya menjadi fitnah di atas kepalanya itu yari. Wah. Jadi sabetan pedang yang wang. Ini wah jadi ujiannya waktu nak perang. Lek kubur jadi ula wasalo dengan istirahat. Innal maita rohatan innal mauta rohatan lil mu'minin. Sungguhnya mati itu menjadi istirahat bagi orang yang beriman. Apalagi orang yang mati syahid. Orang mati beriman saja sudah mati itu sebagai rohatan lahu. Kesempatan istirahat. Dari capeknya sholat, capeknya puasa, capeknya kerja dan seterusnya. Istirahat. Apalagi orang yang mati syahid. Ini berubah mati hidup mati malik. Ya. Tapi dengan syarat dia nak berotang, ini masalah. Satu sekali mati syahid masih ada otang jadi bau dalam surga. Ya, Pak. Makanya sebelum perang selesaikan semuanya. Itu sebabnya orang pergi haji jangan ada hutang. Karena kita ke sana juga pergi mati. Ya, gambaran mahsyar kan pakaiannya kan begitu-begitu. Enggak pakai sandal dan seterusnya. Jangan sampai ada hutang. Ya. Karena banyak orang mati ibadah haji, tapi berhutang kan sulit mati syahid itu kan. Sulit masuk surga karena tersangkut hutangnya. Orang sekedar melihat kayu dengan kayu gigi doang di utama surga jadi hutang. Malik na 1,5 juta. Tidak bisa. Wa min ahammil umuri 'alal mujahidi fi sabilillah. Di antara perkara yang paling penting kepada orang yang berjuang di jalan Allah, wa aujabiha alaihi wa akidiha, yang paling wajib atasnya, yang paling muakkad padanya, fi haqqihi, pada haknya adalah al-ikhlas. Nah, ini penting ini. Bukan sembarang perang melihat jadi pahlawan jadi mau. Ya, tidak semua yang mati perang itu akan mendapatkan tadi. Makanya ada syarat perkara yang harus dilalui. Ya, ada syarat yang wajib dipenuhi. Al-ikhlasu lillah fi jihadihi, ini pertama. Ikhlas kepada Allah dalam perjuangannya, ikhlas. Ya. Maka kendara perang ngajar juga jihad ini. Jihad. Kata Habib Rizik itu jihad yang paling abdul sekarang jihad memerangi kezaliman pemerintah. Nah, itu jihad paling abdul. Bukan melawan pemerintah, tidak, melawan kezaliman, ya. Melawan kesewenang-wenangan. Ikhlas, kholis kan, murni itu kan. Ikhlas, bersih, murni. Tidak ada niat apa-apa, murni li'illah kalimatillah izzul Islam wal muslim. Yang kedua, niatnya wa ayyurida bihi wajhullah ta'ala. Niatnya betul-betul menginginkan keredaan Allah Subhanahu, menginginkan wajah Allah, keredaan Allah Subhanahu. Bukan menginginkan harta rampasan, bukan menginginkan sebuah sebutan sebagai pahlawan, ya. Manusia saja siapa yang kira beliau akan jadi pahlawan kan? Iya. Seharusnya ke zaman Pak Harto sudah dapat beliau dikata. Kan sudah beliau di zaman itu juga perang. SBY mungkin juga beliau sudah cocok dapat, tapi kan syaratnya belum selesai semua ya. Pas sekarang baru selesai bisa diperjuangkan. Ya, alhamdulillah. Padahal beliau kan
bukan mati syahid secara peperangan, ya. Tapi syahidnya dalam peperangan secara makna luas, ya. Berjuang membela agama Allah. Tidak mati perang melawan kafir, kan? Nah, kalau saudara beliau jadi PSL aja, ya betul-betul syahid itu, karena memang ditembak langsung. Ya, makanya sebagai bukti Taman Pahlawan Rinjani Selong, kan? Wa nasrata dinihi wa i'la'i kalimatihi. Nah, ini niat yang tiga. Betul-betul nusratu dinih. Betul-betul menolong agama Allah, ya. Wa i'la'i kalimatihi, betul-betul meninggikan kalimat Allah. Dan niatnya, ya. Duna gorodin akhar min mura'atin nas, bukan tujuan lain berupa muruah kepada orang, wibawa, supaya disanjung orang, supaya diabadikan orang, tidak, ya. Kalau itu niatnya, makanya perang itu dibagi dua, ada syahid dunia akhirat, ada syahid, ya, akhirat dunia saja. Syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu yang niatnya sebagai pahlawan itu, bukan niat semata-mata, ya. Yang tadi bukan semata-mata jihad, bukan semata-mata ridha Allah, bukan semata-mata menolong dan mengangkat agama Allah. Wa talabi zikri, bukan mencari sebutan, ya. Bukan ingin mencari sebutan, wah hebat dia mati perang, bukan itu dicari. Wal manzilati indahum, bukan mencari posisi di mereka, ya. Sebagai pahlawan itu maksudnya manzilah juga. Supaya diposisikan sebagai pahlawan negara, bukan itu niatnya. Wa naila ghanimatin, bukan niatnya untuk meraih ghanimah. Aw syai'in min khususi dunia, atau apapun berupa bagian-bagian dunia. Apakah gaji, pensiun mungkin diniatkan, ya. Tidak ada niat itu. Inilah yang perlu dipenuhi baru mencapai apa yang hadis-hadis tadi. Ada yang mendapat 7 tadi, ada juga tetesan darahnya supaya seperti tadi, itu harus dipenuhi, ya. Tapi insyaallah lah para pejuang ulama-ulama kita yang dulu juga, Imam Bonjol, ya, Panglima Sudirman, insyaallah yakin jelas semua itu, kan, jelas semua itu. Wa qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni aqiful mawqif uridu wajhullah wa yuridu ayyara mautini falam yuradda alaihi atta nazalat. Ya. Seorang laki bertanya, ya Rasulullah, aku ingin berdiri, ya, di posisi yang luar biasa. Aku ingin juga keridhaan Allah. Aku juga ingin melihat tempatku. Ya. Rasulullah tidak menjawab, falam yuradda alaih. Rasulullah tidak menjawab orang itu hatta nazalat, sampai turun ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini seolah-olah jawaban yang diberikan Allah kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan orang tadi, ya. Orangnya tidak mau perang tapi ingin ridha Allah, ingin melihat tempatnya juga di surga, ya. Perang di Nabani. Maka syaratnya juga boleh mendapatkan tadi, ini syaratnya. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihah, hendaklah, ya, melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan saleh. Umum ini apa saja, mau ngajar, mau sedekah, mau apa saja, ya. Umum, yang penting baik, amalan saleh.
Soleh itu masih hanya pribadi maksudnya. Orang soleh itu hanya memperbaiki dirinya, itu namanya orang soleh. Kalau memperbaiki orang lain disebut musleh. Ya. Itu yang dimaksud oleh Allah. Ya. Wallahu ya'lamul mufsida minal musleh. Allah tahu orang yang merusak dan orang yang memperbaiki. Rasulullah itu dua-duanya soleh sudah musleh. Kalau hanya memperbaiki diri kita, ya, menjaga tata krama kita agar tetap baik, itu namanya soleh. Tapi kalau sudah mengimbas, kita juga perbaikan kepada orang lain, mendidik termasuk musleh. Mendidik itu musleh. Tidak hanya soleh, ya, tapi musleh. Orang dakwah juga musleh, karena memperbaiki orang lain, musleh. Hanya diminta soleh ini tidak musleh. Hah? Kalau sudah soleh akan bertemu Tuhan, apalagi musleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan, ya, dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang apapun, ya. Tidak sekali-kali menyekutukan Tuhannya. Ya, tidak menyandarkan makhluk ini kepada Tuhan, hanya Tuhan saja. Ya. Semuanya bersandar kepada Allah. Kalau bahasa nahwu disebut dengan isnad ilaih. Idopat itu, mudhaf maupun laih. Hanya didopatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua didopatkan kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah. Ya. Coba huruf jar itu kan. Min ilah itu sampai terakhir lillah. Linya itu. Minallah, ilallah. Ya. Anillah wa billah wa 'alallah sampai kepada lillahi ta'ala. Terakhir pakai la itu. Ya, memang sudah disusun dengan keramatnya begitu. Makanya di tasawuf Imam Qusyairi dalam nahwu tasawuf. Nahwu itu ditasawufkan, isinya tasawuf saja sudah. Tapi dibahas secara konvensional dulu kepada nahwu asli dulu. Ya, baru dibahas secara tasawuf. Sekarang kita bahas sampai bab apa? Bab isim kana dan saudara-saudara. Ya. Secara tasawuf, kana itu sesuatu yang akan merusak tauhid kita itu. Karena kan merusak. Merusak yang awalnya mubtada khabar menjadi isim dia dan khabar dia. Memang begitulah iblis menggoda kita. Bagaimana akan menjadi pengikut dia? Ya. Gitu. Jadi kita tasawufkan sudah. Dua syaratnya, tidak syirik, ya. Betul-betul dikawal hati kita ini, tidak bersyirik. Betul-betul nyandar semuanya kepada Allah, ya. Keinginan kita keinginan Allah, pandangan kita pandangan Allah, pendengaran kita pendengaran Allah, semuanya Allah. Ya. Kalau bahasa manusia, syirik itu sulit, kata beliau. Selama tidak nyata orang itu mengaku Tuhan itu dua, tidak boleh kita katakan syirik orang. Orang ke kubur dibilang syirik. Dengan ngawis jok kubur, syirik kan dah. Salah. Ada juga yang sampai mengatakan kalau dia kerjasama dengan jin. Dari mana aja syiriknya orang kerjasama? Hah? Iya, kalau kerjasama dengan jin bagian dari kesyirikan, berarti Nabi Sulaiman kerjasama dengan jin itu berarti syirik beliau. Iya. Kan kerjasama beliau kan. Salah kaprah lah. Minta sesuatu sama jin. Kalau memang minta itu sebagai syirik, berarti kita minta sama orang tua kita juga syirik, kena minta juga. Iya. Salah kaprah lagi orang-orang ini. Mereka tidak pernah belajar tauhid yang dalam, sayangnya semua dipasang syirik. Karena jin itu kan ada yang muslim. Ya. Mereka juga banyak menolong Nabi kita dulu. Makanya mereka dibaiat oleh Nabi. Berarti Rasulullah juga kerjasama dengan jin sebagai umatnya. Berarti syirik juga beliau kalau memang begitu. Iya, kan bodoh sekali. Minta sesuatu tidak ada salahnya. Yang dimaksud syirik, kalau jin itu mensyaratkan sembah aku dulu, aku kasih. Baru dia terima, itu baru syirik. Gitu. Disyaratkan baru dikasih kalau dia mengakui sebagai Tuhan. Ya, anggap saya sebagai teman, kalau begitu saya kasih. Anggap teman, mana salahnya? Iya.
Menganggap Tuhan kan bukan Tuhan, teman. Ya. Membawa sesuatu dikatakan syirik. Iya, tidak ada bedanya sebawa keris, bawa motor, bawa HP kan. Iya, itu kan membantu kan. Iya, jangan boleh minta bantuan, salah lagi. Iya, dia juga minta bantuan waktu sekolah, apa namanya syirik apa itu? Iya. Itu salah kaprah, tidak ngerti tauhid. Iya. Nyata baru ya dia dikafirkan, disyirikkan. Seperti orang yang ilmu jelek itulah betul-betul bersekutu dengan jin yang kafir itu. Diakui ketuhanannya, kehebatannya, melepas kepada ketuhanan itu. Itu ya benar-benar syirik gitu. Ya, karena tidak bisa ilmu itu jadi kalau tidak begitu. Tidak bisa. Kan Moses dulu cerita, saya pernah belajar ilmu kedikjayaan 2 tahun kata beliau kan, kesaktian itu. Beliau belajar dari saudara beliau Tuan Guru Sabur. 1 bulan di Lombok langsung kena seher. Kata beliau, saudara saya kurang persiapan. Sebulan santet langsung kena mati. Nah, beliau aja 2 tahun belajar di Maghrabi dulu. Bagaimana belajar itu, cara mengatasinya, cara menangkal dan cara mengobatinya dipelajari. Sampailah beliau belajar, kata beliau, bisa kita pulang langsung. Tinggal kita niat, kata beliau. Kita di luar tembok, niat dalam. Itu mahal, kata beliau, sumbangan saya dulu. 5.555.000 rupiah. Nah, itu kata beliau. 5 juta, ya, 5.555 rupiah. Saya ambil itu, kata beliau. Coba aku tanya ini tamangan. Balik ke tamat tembok, niat syukur ini mele. Saya lapor ke guru. Sudah saya coba, luar ke dalam mele, dalam keluar ini. Apa jawab dengan guru ini? Tebar lalu iman dah masih ini mentebar iman tangan. Anda kok kemas beliau terus. Berarti dia nyuruh saya menghilangkan iman dulu. Duh. Mengajar syirik kejarin kan? Dia sekalipun sumbangannya mahal, beliau dulu tidak mau nyumbang kalau murah. Berarti ilmu rendah kalau murah. Yang mahal-mahal sudah 7.777.000 rupiah. Mana orang saya beliau nyumbang. Kita jadi paling mudah petanta, mahal itu bani ke. Nah, bijak mudah-mudah. Iya. Makanya beliau menurunkan ilmu hikmah sebagaimana mestinya. Sekalipun tidak sama ini sebagaimana ketika dicerahkan sumbangannya misalnya Hisnul Malik 100 kan. Ya, itu sudah murah sekali itu. Ya. Tapi waktu kita saya serahkan sumbangannya sebagaimana mestinya. Beliau terima, saya terima sumbangannya sebagaimana mestinya. Sudah sekedar sumbangan kawinnya saja. Untuk mengawinkan kita dengan ilmu yang kita ambil. Waqila ya Rasulullah, ada pendapat, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil muqtanimi. Bagaimana laki-laki yang terbunuh kena ingin mencari ghanimah? War-rajulu yuqatilu li zikri. Ada laki-laki yang terbunuh kena ingin disebut. War-rajulu yuqatilu lil yura makanahu. Ada juga laki-laki terbunuh kena ingin melihat tempatnya di surga. Payu zalika fisabilillah. Yang mana tadi? Yang termasuk fisabilillah. Ya. Wajar-wajar lah kan? Ya. Yang satu ingin ghanimah, yang satu ingin disebut, yang satu ingin melihat tempatnya di surga, yang satu ingin apa? Cuma 3 ya. Satu ingin harta rampasan, satu ingin disebut, satu ingin melihat tempatnya. Yang mana disebut sabilillah? Wa qala alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Itu jawab Rasulullah. Barang siapa ya berperang untuk menjadikan kalimat Allah itulah yang tertinggi menjadi tujuannya, maka dialah fi sabilillah. Berarti semua tadi tidak ada yang masuk fi sabilillah. Tidak ada.
Tidak masuk mati syahid. Tidak ada yang mati syahid maksudnya. Seolah-olah sahabat itu bertanya, yang manakah tadi yang termasuk mati syahid? Yalah begitulah. Ya. Rasulullah bijaksana jawab itu. Itulah hebatnya beliau. Makanya akhlak beliau luar biasa. Beliau pernah, makanya ada hadis mengatakan makan daging onta batalkan wudu itu tidak benar sebenarnya. Memang zahir hadis memang begitu. Kronologisnya artinya asbabul wurud ya. Dulu ketika sahabat selesai makan daging onta, terus tamat. Beliau mencium bau tidak sedap yang lewat di hidung beliau lah. Apa kata beliau? Yang batal wuduknya silakan wuduk, gitu ya. Artinya yang kentut maksudnya, karena beliau kan dia mencium bau. Berarti ada yang kentut. Udara beliau udah semal badekku. Nah, malu dia yang kentut itu. Hanya beliau yang sudah makan onta tadi wuduk semua. Hanya begitu Rasulullah. Jadi semua yang makan onta tadi wuduk. Ya, seperti itu dijelaskan. Makanya kalau tidak ngerti asbabul wurudnya jawab. Orang tengah kan onta najis balik kun onta jadinya kan. Padahal enggak. Itu bijaksananya Rasulullah. Jadi dia ketemu dengan si kentut. Si selapu si wuduk. Pernah wanita kafir mengasih Rasulullah jeruk. Itu ada hadis jeruk. Itu banyak lumayan lah. Dihabiskan oleh Nabi tanpa menawari sahabat. Iya. Wajah Nabi berketuhan sahabat. Dia ada yang itu separuh. Iya. Kata Rasulullah, jeruk itu pedis semua. Kalau antum yang makan nanti terus kamu merasa kecut nanti potongan bibirmu jelek, terus kan kamu celah yang ngasih itu, kan tersinggung dia. Makanya saya habiskan semua. Karena Rasulullah makan itu tidak terasa pedis. Mai terdok Rasulullah. Melihat sahabat itu. Padahal pedisnya luar biasa. Tapi Rasulullah menghilangkan semua rasa kecut itu. Mai sana keluar mana. Oh, itu kata sahabat. Itulah cara beliau menjaga ketersinggungan orang lain. Ya. Mun itu aja langsung supaya jeruk apa kini tes itu. Yang nung bilang terpedis. Itu makanya Allah menyanjung beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh agung akhlak. Masyaallah. Untung ditanya, mungkin kalau ditanya menjadi isu dia kan. Dah kuat Nabi akan jeruk kan. Andai kata dia tidak dihabiskan ke sahabat mungkin dibuang kan sia-sia juga sedekah orang. Makanya beliau habiskan. Dia tahu sudah tidak akan terima. Pedis pedang dadat no. Ya. Tapi beliau menjaga ketersinggungan. Para ulama al-asam itulah. Ya. Wanita itu kan bertanya di depannya dapat no. Menuna juga ulang pertanyaan, entutna barang sugul. Barang entutna kelepos. Apa kerasan kedi kurang pendengar aku nang kene ngene. Oh kadang oh dia dengar berarti entut tuh. Nah, itu cara ulama juga menjaga ketersinggungan orang lain. Makanya beliau terkenal dengan al-asom. Orang yang tuli. Padahal dia tidak tuli. Ya. Nah, supaya wanita tadi dia nilai. Wanita pun bilang. Aku kasar kan ngentut. Itulah cara ulama juga. Ya. Menjaga harga diri orang lain. Itu luar biasa lah. Ya. Sekat sing ini. Hah? Kita kan meronta separuh aja. Itu aja jujur dulu, cara lantas jujur separuh. Iya. Kita tidak peduli rasa malu orang lain. Kadang-kadang ada seni nak tendah namun. Ya, paling cocok kan di situ kita sanjung. Ya. Menangane rasan kandok jabade ku awet ya ngentek ya. Padahal sia na lalu. Rasulullah tidak pernah melalui Luciana, ya, teduh. Luar biasa sejarah keluar. Ya. Ada apa-apa rumus sia juga. Pasien ada kita minta mengatakan segede, ndek nasa dengan kan? Hah? Bau ke? Sekat ini ndak. Iya. Betul pula jangan pun nih kurang sia nih entek. Dengan menelalah dengan ngeduh dengan kan. Masyaallah. Itulah akhlak ya. Kayak Maulana Saidullah ditanya saudara beliau waktu Guru Faisal meninggal kan. Meninggal dunia, bagaimana kematian saudaramu ini? Beliau langsung bilang, kematiannya kayak anjing. Kayak anjing. Ya, supaya dia tetap merasa
Bangga itu. Kalau beliau mengatakan ini mati syahid ini, kan tersinggung dia, kan? Maka beliau akan ditembak lagi. Makanya beliau tidak gunakan itu. Menjaga diri, menjaga juga dia. Nah, itu pakai akhlak lah beliau. Ya, pakai akhlak. Oh, bagus itu. Nah, Jepang itu bagus. Memang dengan mati syahid dia ulang pandi, marah basong mah. Dia ulang sembahyangin, dia ulang pandi. Marah basong mah. Bukan dia ngerti dengan kan? Seperti Imam Syafi'i sudah dulu kan. Begitu ditanya oleh Mu'tazilah, semua dibunuh antara Quran makhluk atau bukan itu. Semua ulama yang tegas bukan makhluk. Kalam Allah tegas dibunuh sudah. Yang takut mati aja, oh makhluk kena. So. Ketika Imam Syafi'i ditanya, beliau juga menunjukkan kecerdasan. Langsung dia pakai jarinya kan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang 4 ini makhluk. Wah, pula pundaknya baru cerdas ini. Beliau tidak salah, orangnya tidak tersinggung. Ya, dia kuliah kecerdasan beliau. Ya. Betetuna sunene dengan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran yang 4 ini makhluk. Ini kenapa ini? Lu dengan sebegituan ya belok kan. Ya, yang ini, yang 4 ini kan. Iya. Kemudian kan ahli usul fiqh dia mengarang raja ilmu. Ya, beliau sangat pandai luar biasa. Ya. Itulah cara-cara para ulama menjaga akhlak dan bahasa. Kan? Sehingga tidak ada yang tersinggung. Nah, itulah arti dari kalimat tadi. Jadi semua tadi tidak disebut mati syahid. Ya. Syaratnya mati syahid ditakuna kalimatullahi hiyal ulia. Dijadikan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Li'a'ila kalimatillah kan? Mengangkat kalimat Allah. Izzul Islam wal demi kejayaan ya, Islam dan orang muslim. Wa fi hadis salasatil lazi qala fihim alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam hadis yang ketiga yang mana orang-orang katakan padanya yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum awwalu khalqillah tas'uru bihimun nar, ya. Sungguhnya orang yang pertama, ya, innahum awwalu khalqi, sungguhnya mereka adalah makhluk pertama yang Allah masukkan ke dalam neraka. Qala alaihi salatu wassalam, yang masuknya yang 3 tadi ni. Telu no. Ara niat metagonimah, ara niat mereka tersebut, ara mele tahu nalik surga. Hadis yang 3 tadi maksudnya di atas, ya. Mereka lah awalul khalqillah tas'uru bihimun nar. Mereka lah yang pertama kali merasakan panasnya neraka. Salah niat, ya. Berperang niatnya harta goni malah dia nemu ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala alaihi salatu wassalam rajulun qatala fi sabilillah. Laki-laki yang berperang di jalan Allah, fa'ata bihi, ya, wa arafahu ni'matahu wa arafaha. Qala, laki-laki yang berperang di jalan Allah, lalu mereka datang dengannya, arti melakukannya. Dia mengetahui nikmat perang itu, ya. Lalu mereka mengenalnya semua kelebihan-kelebihannya. Wa qala fama alimta fiha, apa yang Anda tahu tentang fisabilillah tadi? Qala qataltu fi sabilika hatta qataltu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Fa yaqulullahu ta'ala kadzabta. Coba. Kata Tuhan, lekaknya. Aku perang. Ya, aku terbunuh di jalan. Kadzabta nenek. Engkau dusta. Bal aratta ayyuqala huwa jari'un. Faqad qila. Bahkan engkau ingin supaya dikatakan orang yang curi, orang yang menjadi pejuang, ya. Faqad qila, dikatakan lagi, ditanya lagi, summa yu'mar bihi, diperintahkan lagi, ya. Fa yuhibbu ala wajhi, dia menjawab dia ingin, ya, wajah Allah. Hatta yalqiya finnar, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Nggak bisa disembunyikan tentang Tuhan, tidak lawan. Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati mereka. Wallahu ya'lamu fis sudur. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa, kan?
Allah tahu apa yang kita perlihatkan, apa yang kita sembunyikan. Jadi nggak bisa. Rasulullah saja tahu hati manusia. Buktinya Sina Ali dulu disuruh sholat. Siapa yang bisa sholat khusyuk 2 rakaat, saya kasih sorban merah ini. Jadi hanya Sina Ali yang angkat, saya Rasulullah. Dia sholat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk dia. Begitu hampir salam, ini nah, itu nah, nggak mau itu. Assalamualaikum. Dia payu mau kan ya? Ya kembe. Tadi kau hampir salam bilang nah kata mau kan? Rere sejanggih ngenes. Iya. Nggak bisa dia. Apalagi sang pencipta itu ya. Yang memang menciptakan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksaru syuhada ummati ashabul qarshi. Ya. Qurash. Apa? Pirosi ya. Kebanyakan orang-orang mati syahid dari umatku adalah ashabul parosi, artinya mati le ranjang ya. Dia duitkan dengan perang kan, tapi dia semuanya mati di peperangan. Beberapa. Kebanyakan mati le ranjang. Dianggap mati syahid juga. Ya. Itu kata Nabi, kebanyakan. Wa kam min qatilin baina saffainil la a'lamu bi niyatihi. Masyaallah. Berapa banyak orang yang berperang di antara 2 barisan Allah. 2 barisan, tapi Allah lebih tahu apa niat mereka. Ya. Antara fisabilillah dengan ghanimah, antara fisabilillah dengan sebutan, antara ghanimah dengan apa tadi itu? Ya. Allah tahu apa niat mereka sebenarnya. Ya. Mungkin ucapannya mencapai ridha Allah, tapi kan hatinya beda. Allah lebih tahu. Kita secara dunia aja sekedar kita tahunya tidak bisa kita lihat hati orang. Syahid wah. Ya, syahid mudah-mudahan. Ya. Payam bagi Allah Subhanahu wa taala. Payam bagi lil mujahid ayyah taraza kullal ihtiras minar riya. Ya. Ayo kita masuk satu lagi. Payam bagi lil mujahid ayyah taraza kullal ihtiras. Sebaiknya, seyogyanya bagi orang yang berjuang menjaga sebetul-betul waspada minar riya, dari bahaya yang sampai ada riya kita berjuang itu. Iyakum wariya, jauhi olehmu sifat riya. Ya. Wa iradatu gairi wajhillah, keinginan selain redha Allah di jihadihi, waktu berjuang itu hati-hati. Ya. Betul-betul kita jaga, jangan sampai tidak berniat keredaan Allah dalam berjuang. Ya penting kita berniat melangkah. Lihat temandi niat kita. Nawaitul ghusla lil ilmi. Tengajar oke. Sunat temandi setiap kita berangkat sunat temandi. Nawaitul ghusla lil ilmi. Saya berniat mandi untuk ilmu. Jadi ngajar oke. Apalagi si kuliah, apalagi si belajar sunat. Kalau ngaji mandi nawaitul ghusla lil ilmi. Ya, lil ilmi. Insyaallah. Nah, mandi tawah berniatkan Allah. Langkah tajib bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Kalau belum ingin terpelihara, sunat kita baca ayat kursi sekali, lilapi Quraisyin sekali. Insyaallah. Bagaimanapun lebur kita, mati kita akan di rumah. Itu kelebihannya ayat kursi 1 kali, lilapi Quraisyin. Ya. Kita baca sebelum berangkat insyaallah. Ngumbe-ngumbe terik tali balik doang mati. Jaga lebur marah gerisak balik mati. Masih duitnya nyawan tali keluarga kan. Ya. Itu kelebihannya kata ulama. Ayat kursi sekali, lilapi Quraisyin. Kalau kita ingin racun, nolak racun 9 kali, lilapi Quraisyin doang. Sekuat-kuat racun kita baca dulu 50 Quraisyin 9 kali. Insyaallah akan tertolak racun. Anda tidak tahu perjuangan kan? Lilapi Quraisyin. Mencantang kupi baca sebab kali dia tahu kesana masang lek kupi dengan kan. Dia serta tuduh dengan ini waspada namanya. Ya. Ya? Ya, diperkuat lagi kalau mau itu. Toha 55 ya. 3 kali insyaallah. Kalau toha seher itu ya. Ya racun, ini racun tikus jaga atau racun apa kan. Yang seperti di Sulawesi Utara itu, Mahat itu. Katanya tempat itu tidak boleh masuk kecuali dites. Kalau kamu sanggup minum racun baru kamu bisa masuk dakwah katanya. Nah disitulah dia tawasul kepada keramat Allah sampai racun dong kan. Memang racun dia kembe-kembe berdakwah saya sebulan tuh. Maka langsung dia mendirikan madrasah pondok di Sulawesi Utara. Itu. Dengan jahat noh. Yakin ya kan?
para Khalid bin Walid lain kah? Tidak ada orang mati dengan apapun kecuali Allah, kata Khalid bin Walid. Kalau begitu, kalau benar katakan kamu, coba aku minum racun ini. Mana racun, kata beliau. Hanya beliau baca bismillah doang. Semina kolak-kolak leboi. Dia kumbi-kumbi Khalid bin Walid. Gimana kata beliau? Kita Islam dengan masuk Islam mereka. Kena beliau tidak mati dengan racun. Nah, lagu untuk ragu-ragu jadi nyoba. Kita yakin, serahkan kepada Allah. Ya. Mati tu di. Bahaya dari enak mah. Ya, kecuali kita takut mati, jangan mati atau. Tapi yakin bukan itu yang membunuh kita. Tidak apa-apa. Insyaallah. Ayat kursi dia lebih kursi. Wal yakhlis, ya, niyatuhu lillah, murnikanlah niatnya karena Allah. Wal yubalik fi zalika indal qital, ya, hendaklah, ya, sampaikan yang demikian itu ketika kita berperang, niat yang baik tadi. Wal yazid, niat tahappus, wal ijtihad bi islahin niat, hendaklah menambah daripada berupa memelihara perjuangan untuk memperbaiki niat, usahakan itu. Makanya rata-rata hadis untuk kitab itu biasa niat dulu dibahas. Ya, pikir-pikir niat dulu dibahas karena itu memang penting. Kalau itu salah jangan kami tatamam. Ya. Kullu amrin zibalin, ya. Makanya di hadis juga itu yang pertama dibahas innamal a'malu bin niat. Itu Sahih Bukhari, ya. Hadis pertama itu. Innamal a'malu bin niat. Hijrah juga begitu. Innamal a'malu bin. Makhafatun ayyuqtala ala ghairi kamalil ikhlas. Khawatir, ya, untuk mati di luar menyempurnakan ikhlas, ya. Fayahbatu amaluhu, sehingga batal amalnya kalau sudah ikhlas, ya. Wa yabtulu ajruhu, pahalanya juga batal. Amal batal, pahala batal. Wa takunu khatimatuhu, ya, wal'iyazbillah ghairu hasanatin. Jadilah akhir kehidupannya, semoga Allah menjauhkan kita, bukan mati baik, ya. Nauzubillah. Wa yasiru amruhu fi ghayatil khatri, jadilah segala urusannya betul-betul dalam penyesalan kerugian, ya. Luar biasa ruginya, ya. Karena batal semua anda kawin, ya. Wa mimma yanbagil mujahid wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya sudah jelas, ya. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada perang, tapi perang yang banyak sungguhnya adalah jihadul akbar, yaitu jihadun nafsi, ya. Berjuang melawan hawa nafsu. Musim hujan nih, kan? Cuaca apalagi negeri ini sosokat, luar biasa. Ya pihak alasan urung kah? Hari ini saudara dengan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.